Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Petarani Hanifatun Salsabila, Dewi Liana, Setio Febriarto, dan Ronalisna akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai akhlak sosial. Pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Dalam Islam, perilaku sosial merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam segi batiniah diciptakan dari berbagai macam naluri, di antaranya memiliki naluri baik dan jahat. Naluri baik manusia sebagai makhluk sosial itu yang disebut fitrah, dan naluri jahat apabila tidak dituntun dengan fitrah serta agama akan menjadi naluri yang bersifat negatif. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai naluri manusia sebagai makhluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri tersebut. Kami telah menentukan di antara mereka keadaan hidup mereka di dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang telah beberapa derajat agar sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian lain. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Masyarakat dambaan Islam. Masyarakat modern mendambakan sebuah sistem kehidupan di mana elemen-elemen dalam masyarakat mempunyai peranan yang dominan dalam menata kehidupan yang mereka inginkan. Masyarakat yang demikian kerap disebut masyarakat sipil atau civil society. Namun beberapa cendekiawan Muslim di Asia Tenggara lebih suka menggunakan istilah masyarakat madani sebagai gantinya. Dalam KBBI, masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat sipil yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dalam hukum yang ditopang penguasa, teknologi yang berperadaban yang didasarkan oleh iman dan ilmu. Dalam Islam, kehidupan adalah ibadah. Kehidupan di dunia harus diisi dengan kegiatan yang diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Dalam Islam, kehidupan dunia adalah ladang amal dan bekerja, bukan alam pembalasan. Sebaliknya, kehidupan akhirat adalah amal pembalasan, bukan ladang untuk bekerja. Toleransi inter dan antara umat beragama dalam Islam. Toleransi inter dan antar umat beragama. Kaidah toleransi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran La ikraha fil ardi, yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, merupakan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Toleransi antara umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam, karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan sebagainya. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Selanjutnya dijelaskan oleh Setio. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sudah tidak asing lagi bahwa dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madinah pada masa kepemimpinan Rasulullah yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin merupakan modal dari demokrasi yang diterapkan masyarakat pada masa sekarang ini. Adapun prinsip dasar dalam membangun perubahan sosial masyarakat Madinah yaitu 1. Prinsip persaudaraan dan persatuan. 2. Prinsip persamaan. 3. Prinsip kebebasan. 4. Prinsip pertahanan. 5. Prinsip bertetangga. 6.
prinsip perdamaian. Ketujuh, prinsip musyawarah. 8, prinsip keadilan. Ke-9, prinsip pelaksanaan hukum. Dan yang ke-10 yaitu prinsip kepemimpinan. Oke, selanjutnya pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterbatasan untuk berusaha. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 273, cobaan Tuhan dalam Quran surah Al-An'am ayat 42, penindasan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-8, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-61. Selanjutnya, kebodohan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia secara langsung, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika Dia tidak menyisakan seorang ulama, orang-orang mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Yang terakhir yaitu pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.